La cabeza en ningún momento hasta que, bueno, como a los leones heridos, sino los delegados de las dos instituciones, obvio, la foto que es Asensio, Alaba, Camavinga como lateral izquierdo, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Rodrigo, Henry, Mburu, Subeldía, Agüer, Yayen, Take, Kubo, Subimendi, Susi. Chance here. Barrenechea, big opportunity. Leaves acres of space. Rodrigo's not back. Barrenechea, first touch was talk about making the tie entertaining down that right hand side. Body up with his right foot to give him the opportunity to try and bet for Real Sociedad. Lucas Vázquez is far too. He's trying to get across to the pot here with that big goal from the winger who loves playing. Goal that they've been looking for. Carlo Ancelotti, of course, has been here out wide. Here's Rodrigo. Lucas Vázquez. Yeah, he's better in this position with Fede Valverde behind him. Lovely touch by Bellingham. And here is Bellingham, which he receives it and opens his body up, takes it with his left foot. As in the end, bouncing across. Under concern. Camavinga laying it inside. And here's Rodrigo. No problem with him taking the shot on, but it was very disappointing. Vinicius Junior does well. Camavinga into Bellingham. And once they open the pitch. And in charge of Real Madrid. Rodrigo again. Real Madrid just looking to up the tempo a little. Bellingham this time wants the blue and white striped shirt. Real Sociedad. Trying to get Take Kubo involved down that right hand side. And quite a subplot too between Mbappe and Lewandowski for the Pichichi. But Endrick line really sublime. I mean, it's not just that he can pull that off. The speed. Lovely ball from Vinicius Junior. We've seen an assist like that on a number of occasions. Right foot, left foot, no problem for this kid. Vinicius Junior outside the right foot. And this was the finish. How quick he is. But have a look at this finish. One touch and then scoop with his left. Easy, it really wasn't. And Real Madrid back in charge of the semi. And Tchouaméni to Jude Bellingham. Well, that's another brilliant ball through. Looks nice and sharp tonight. And here he is on the ball, right on cue there, finding Bellingham. And Hendrick again here. Vinicius. There's that. For years and years. Can they get this right across the face of... But we've seen it so many times, Ian. It's not a big surprise when it happens. It's level the tie. And it's off David Alaba. And then they get a bit of fortune like that. It is a dummy here, so easy. Alaba gets across, just fires off the inside of it. Breaking the goal, the Real Sociedad fans go wild. And Carlo Ancelotti does not want... Trying to get that ball onto his left on target. Yes. Goalkeeper, no chance, but it's been coming, hasn't it? Well, this is extraordinary. It's really well. Back to Oyarzabal, who takes the shot on and just cannons off. They've got a third goal. They lead the tie. It's David Alaba again, Ian, it is. He's not amused. Absolutely not. Vinicius. First half, and he gets his rewards here with a lovely volley. But it flick past Traoré, attacks into the box, fizzes it in. Brilliantly taken. Made it look easy. It wasn't. In recent years, Real Madrid getting themselves out of jail. Is that going to happen again? Here's an opportunity for Vinicius. He's going to take it, is he? No, he somehow doesn't. And how do Real Sociedad get a... Be the one thing I would say. Vinicius Junior has to score in the end. He's been too clever trying to go... For Real Madrid after all of that. What a let off, but... Go crazy over it, but what kind of save is this, Ian? Stands. Somehow they have performed yet another great escape. You won't enjoy the replay of that, Ramiro. Oh no, right at him. They're out, the level, they're through. Simple ball in, Tchouaméni attacks it. Goalkeeper can't do enough to... Alaba. Tchouaméni wasn't who got the header. The goals that Madrid scored and the goals that they're letting, I think that's offside. 5 against
Madrid. He was playing him on centrally, but Camavinga has had a rough time this second half. Into stoppage time. Goal. And the Yathbal is just free as a bird to head it in the net. About this Madrid side. He's on with Alaba there. Comes Superman-esque out tonight. Look at that, simple ball in, goalie nowhere. This Oyarzabal strikes this time to bring it back. Guller's corner. Bellingham leaps. Looked like Bellingham might meet it. Rudiger did not take his eye off the ball and sets about climbing into the stands. Turns it beyond Ramiro, who could get nowhere near the substitute. And it's a really... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di pembahasan Timnas Indonesia hari ini saja. Oke. Siapa yang sudah menonton Timnas Indonesia versus Lebanon pada laga persahabatan pada tanggal 5 kemarin tentunya. Oke. Nah, saya mau membahas berita tersebut. Kenapa saya membahas? Karena itu lagi yang sangat emosional bagi timnas kita, yaitu Indonesia. Oke. Sebelum kita memasuki tema yang saya bawakan ini, nah, saya mau memberikan salah satu cuplikan atau resumen sebelum kalian menonton video ini agar kalian terhibur dengan video sebelum yang saya bawakan ini, teman. Oke. Langsung saja ke judulnya, tentunya. Timnas Indonesia ditahan imbang, padahal nyerang terus. Ada apakah dengan Timnas Indonesia, teman-teman? Oke. Kalau kita lihat dari segi permainan kemarin, teman-teman ya, Indonesia itu jauh lebih unggul permainannya. Mungkin kalau dibilang dari possession, teman-teman ya, Indonesia itu ada di angka 75 lah. Nah, sisanya itu Lebanon. Karena apa? Karena di babak pertama nyerang, di babak kedua nyerang terus. Nah, mungkin kan ada tuh emosional. Mungkin pemain Lebanon ini mengulur waktu atau gitu. Oke, langsung aja. Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 0-0 bersama Lebanon dalam laga Father's Day September nanti 2025, teman-teman. Timnas Indonesia versus Lebanon menjadi salah satu ajang persiapan menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia di bulan Oktober mendatang. Nah, Indonesia lawan Lebanon ini laga persahabatan, teman-teman. Dan kemarin itu melawan China Taipei, Indonesia berhasil mengalahkan dengan skor telak 6-0, teman-teman. Oke. Pengamat sepak bola nasional Wesley Hutagalung menilai laga melawan Lebanon memberi sejumlah catatan penting, khusus terkait kerangka Timnas Indonesia yang tengah dibangun pelatih Timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert. Nah, Patrick Kluivert ini bergabung bersama Timnas Indonesia itu pada saat lawan apa tuh? Arab kalau salah, Nah, Lebanon yang tampil dengan garis pertahanan rendah lebih memilih menunggu dan sesekali melancarkan serangan balik cepat, teman-teman. Melawan Lebanon, perkiraan pemain sudah mendekati apa yang kita harapkan. Adalah kerangka tim untuk laga di Oktober nanti. Nih, jurnalis olahraga sendiri itu kepada salah satu website, nggak boleh disebut. Meskipun ini datang dengan sejumlah kejutan yang tidak kita duga, seperti Stefan Lillipali sebagai starter, lalu formasi belakang tanpa Rizky Ridho, di belakangnya itu diisi oleh Jay Ijes dan Mes Hilgers. Bentar, teman ya.
Oke, kita baru membawakan video ini selama 4 menit. Mungkin kita ngambil durasi ini 12 menitan teman ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santuy saja teman-teman. Oke. Siapa yang nonton Timnas Indonesia versus Lebanon kemarin teman? Nah, mungkin kalau kalian nonton dari awal sampai akhir itu mungkin tahu maksud saya ini yang saya bahas ini, paham lah mengapa saya membahas, karena saya juga sangat sengit kenapa nggak ada yang bisa bobol gawang. Padahal yang kita lihat pemain itu sudah mungkin hampir full naturalisasi temannya. Di babak pertama itu penyerang itu ada, nanti kita bahas teman. Kita bahas yang ini dulu aja. Siapapun pemain Mauro kalau salah tuh, Stefan Lillipali dan siapa lah, itulah. Menurutnya hal paling menarik justru terletak pada bagian Timnas Indonesia menyerang. Nah, udah bagus itu, cuman kurang oleh aja. Kalau udah oleh itu, materi udah. Ia menyebut seharusnya Lebanon menjadi lawan ideal untuk menguji rapatnya lini belakang Garuda, tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Nah, Lebanon ini waktu itu mungkin menjadi parkir pesawat teman-teman ya. Karena apa? 10 pemain itu di belakang semua, striker depan 1. Jadi kayak mana, susah sekali. Paling menarik adalah kualitas kita melakukan serangan. Karena apa? Yang kita harapkan dari Lebanon untuk menguji pertahanan kita tidak bisa terwujud. Nah, karena ini pertahanannya itu sangat rapat sekali. Bisa saja di syuting dari luar. Mungkin menurut Patrick Kluivert mencoba bahasa itu, coba kalian ini dobrak tanpa harus dari luar, kayak misalnya tiki-taka gitulah. Bagi saya teman-teman, melawan Lebanon adalah ujian untuk menghadapi permainan Timur Tengah yang menyerang dan kuat dalam bola-bola silang di depan gawang kita. Apalagi pemain Timur ini ya, kayak Qatar, Arab itu posturnya bisa dibilang cukup tinggi ya bagi pemain kita. Jadi ketika tidak mendapat ujian di pertahanan kita di Lebanon, yang kita harap penyerangnya memunculkan sebuah gempuran berkualitas. Tapi ternyata di era Patrick Kluivert teman-teman, kita masih tidak menemukan penyerang yang dapat mencetak gol dan haus gol teman-teman. Kalau bisa kita bawa Gakpo yang dibawa. Ia juga menyinggung soal stok penyerang yang belum maksimal pasca era produktif, yaitu ada Ole Romeni yang bisa digantikan oleh pemain baru, yaitu Mauro Silcitra yang sempat memberi ancaman di menit 56, namun penyelesaian akhirnya belum membuah gol teman-teman. Tapi teman-teman, dengan informasi yang dimainkan melawan Lebanon sejak awal itu, kematangan dan bermain Mauro dan Miliano di klub kelihatan turut-turutnya lagi teman. Mereka masih muda, jadi belum bisa diharapkan menanggung penuh barisan penyerang, apalagi mereka baru bergabung dalam Timnas Indonesia teman. Teman-teman ya. Oke, 7 menit. Oke. Mungkin pas kualifikasi ronde keempat ya, Indonesia sudah bisa menurunkan full skuadnya. Soalnya kemarin itu yang belum main tuh ada Justin Hubner, walaupun di posisi belakang udah bagus lah ya. Mungkin kita perlu Justin Hubner karena dia preman yang kita bisa bilang ya, preman lapangan. Oke. Terus itu oleh penyerang kita yang dia cedera di klubnya itu Oxford teman. Dia mungkin sekarang belum pulih, jadi kemarin kita bawa ke dalam permainan melawan China Taipei dan Lebanon. Satu lagi
yang sudah bersama timnas Indonesia dan tidak dimainkan, entah itu cedera atau apa, kita nggak tahu teman-teman. Yaitu ada Orat Mangon, teman-teman. Si nafas kuda kita bilang ya, karena kalau kita nonton si Orat Mangon ini teman, napasnya nggak ada habis-habisnya teman-teman. Lari sana, lari sini, silang sana, silang sini, mundur sini sana, maju lagi teman. Oke, kita bahas lagi kata si pengamat teman-teman. Kata si Wesley Hutagalung teman-teman. Katanya gini, timnas Indonesia masih belum menemukan ketajaman di lini depan teman. Bahkan ada babak kedua, pelatih asal Belanda itu melakukan sejumlah rotasi teman. Di menit ke-60 masuknya Tom Hai, Adrian Wibowo, Eliano, dan Marcelino sempat menambah variasi serangan teman-teman ya. Tetapi rapatnya lini belakang Lebanon tetap sulit ditembus teman-teman, hingga peluit panjang dibunyikan. Skor kacamata bertahan. Saya sudah bilang berkali-kali, Lebanon ini bukan parkir bus lagi, alias parkir pesawat, sangat padat, sangat rapat. Sorotan kita memang lebih ke barisan penyerangan teman-teman, karena barisan pertahanan tidak mendapatkan ujian. Tapi tembakan percobaan oleh Lebanon ini sangat keras, sangat mantap. Untung ada Emil Auriro yang menyelamatkan gawang tersebut. Kualitas penyerangan tidak membahayakan penjaga gawang Lebanon. Gimana mau nyuting tanda? Rapat kali. Nyuting bisa dari luar. Mungkin taktik si Qualiver ini gak mau ya. Pengennya pengen menggobrak pertahanan gitulah. Menjadi sorotan keraguan-raguan bahwa tim ini belum menemukan finishing di depan tanpa oleh Romanic, dan kehadiran pemain baru belum memberi ancaman nyata untuk kita membangun di tim Oktober nanti. Ya mungkin kita maklumi saja ya, baru pertama kali debut bersama timnas. Semoga kita doakan saja tim Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Doa kita yang bisa menyertai mereka. Atas hasil imbang melawan Lebanon teman-teman, membuat timnas Indonesia menutupi agenda FIFA Matchday September dengan catatan 1 kemenangan dan 1 hasil seri teman-teman. Ya, oke. Ini sudah mendapatkan menit ke-12 teman-teman. Kita mau, mungkin kita sudahi saja berita ini. Kesimpulannya itu kesimpulannya itu gimana ya? Intinya Indonesia ini belum memiliki striker house goal teman-teman. Kalau zaman dulu ada seperti BP itu. BP bagus zaman-zamannya, mungkin sekarang udah tua jadi kurang ya. Ya semoga saja seperti Ole, seperti Mauro menjadi striker house goal teman-teman, dan bisa mencetak lebih lah buat timnas Indonesia dan bisa membawa timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia 2026 dan bisa bersama ketemu sahabat kita yaitu Belanda teman-teman. Oke? Sekian saja teman-teman. Next kita bakal bahas lagi. Subscribe, comment, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time.